Halo rekan-rekan, apa kabar? Semoga rekan-rekan dalam keadaan sehat walafiat. Seperti yang telah saya sampaikan pada video tutorial saya sebelumnya, di mana pada video tutorial tersebut kita belajar bagaimana cara untuk memasukkan pembebanan pada konstruksi bangunan di software Graphisoft Archicad ya. Nah, saya di sini mencoba untuk menganalisa pembebanan pada konstruksi bangunan tersebut pada software analisa struktur. Seperti juga yang pernah saya sampaikan bahwa ketika kita selesai memasukkan pembebanan pada konstruksi bangunan, kita juga tetap harus ya untuk melakukan analisa struktur. Ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah modul-modul dari konstruksi bangunan kita itu atau dimensi dari konstruksi bangunan yang sudah kita desain, apakah dapat menerima pembebanan yang sudah kita berikan. Atau dengan kita melakukan analisa struktur ini, ternyata modul-modul atau dimensi-dimensi struktur yang sudah kita desain mengalami perubahan dimensi ya. Nah, oleh karena itu, saya melakukan analisa struktur di software struktur ini dengan maksud dan tujuan adalah agar kita mengetahui bahwa pentingnya untuk melakukan analisa struktur, agar kita mengetahui bahwa sistem konstruksi bangunan kita mampu menahan pembebanan yang sudah diberikan. Baiklah, kita langsung saja ya masuk pada pembahasannya. Selamat belajar. Baiklah, di sini saya tidak membahas bagaimana tata cara pekerjaannya ya di software struktur ini, atau bagaimana cara mendesain struktur bangunan ini di software struktur ini. Di sini saya langsung masuk saja ya pada analisa struktur dari bangunan yang sudah saya desain ini. Karena di sini kita mau melihat apakah dimensi yang sudah kita desain dapat menahan pembebanan yang kita berikan. Nah, dimensi struktur yang saya desain pada software struktur ini adalah dimensi yang saya sesuaikan dengan dimensi yang sebelumnya sudah kita desain pada pemodelan konstruksi bangunan kita sebelumnya ya di software Graphisoft Archicad. Baiklah, setelah proses analisa struktur selesai dilakukan, kita coba cek pada desain status ya. Di sini bisa terlihat bahwa dimensi struktur bangunan ini yang kita bawa dari Graphisoft Archicad rata-rata sudah memenuhi standar ya, sudah masuk ya untuk ukuran dimensinya, di mana dimensi tersebut mengalami pembebanan yang telah kita berikan ya. Hanya saja ada beberapa dimensi struktural seperti pada sluf beton bagian depan ini ya, itu masih belum masuk ya, masih terdapat kode warna merah. Jadi kita harus melakukan penyesuaian lagi ya untuk dimensi struktur sluf beton ini atau balok gantung ini ya. Setelah kita melakukan revisi pada sluf beton ini, kita kembali melakukan analisa struktur ya untuk mengetahui apakah
perubahan pada sluf beton ini sudah sesuai dengan pembebanan yang diberikan. Kita tunggu saja ya sampai analisa strukturnya selesai. Nah, di sini saya mau sampaikan bahwa tidak semua modul struktur yang telah kita desain di Graphisoft ArchiCAD sesuai ya dengan hasil dari analisa struktur yang kita jalankan. Itulah kenapa saya tekankan bahwa ketika kita melakukan desain modul struktur, kita juga harus tetap melakukan analisa ya, agar kita mengetahui apakah modul struktur yang kita desain tersebut dapat menerima atau dapat menahan pembebanan yang kita berikan. Baiklah, di sini kita bisa lihat ketika kita melakukan revisi pada dimensi sluf beton dan kita melakukan analisa ulang kembali, hasilnya adalah sluf beton tersebut dapat menerima atau mentransfer pembebanan dengan baik ya. Baiklah, berikutnya kita akan coba cek kira-kira pondasi apa yang direkomendasikan oleh software struktur ini ya. Jadi kita mau bandingkan dengan modul pondasi yang kita buat di lembar kerja ArchiCAD ya. Apakah pondasi yang direkomendasikan oleh software struktur ini sama dengan modul pondasi yang telah kita buat pada software Graphisoft ArchiCAD. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa pondasi yang direkomendasikan oleh software struktur ini adalah pondasi yang menggunakan pancang ya. Jadi itulah gunanya kita melakukan analisa struktur ya. Ternyata pondasi yang direkomendasikan sangat berbeda sekali dengan modul pondasi yang kita buat tanpa adanya perencanaan analisa struktur ya. Jadi kita tidak bisa sembarangan dalam menentukan pondasi apa yang digunakan pada sebuah proyek bangunan. Di sini bisa terlihat bahwa pondasi bangunan ini harus menggunakan pancang. Tentu ini sudah disesuaikan dengan beban yang sudah kita masukkan ya pada sistem struktur bangunan ini. Begitu juga dengan ukuran dimensi dari pelcap-nya ya. Jadi ukuran dimensinya itu tidak sama semua, berbeda-beda juga. Ya, ada yang sama, ada juga yang berbeda, baik dari panjang kali lebarnya maupun dari ukuran ketebalan pelcap-nya ya. Begitu juga dengan jumlah pancangnya ya. Jumlahnya juga berbeda-beda. Jadi semua ini tergantung dari bagaimana pondasi pancang merespon pembebanan yang berada di atasnya ya. Selain itu juga memang daya dukung tanah sangat berpengaruh ya, bagaimana nantinya desain pondasi itu terbentuk ya. Jadi kita juga harus mempertimbangkan faktor lain, misalnya daya dukung tanah yang kita bisa dapat dari hasil sondir ya. Dan hal yang paling saya sukai ketika menggunakan software analisa struktur adalah software ini juga memberikan kita gambar detail ya tentang pembesian dari konstruksi bangunan ini ya, baik pembesian pada pondasi, pancang, pelcap, begitu juga dengan pembesian pada sluf beton, kolom beton, balok beton maupun plat beton ya. Jadi kita bisa mengetahui besi apa yang kita gunakan untuk konstruksi, misalnya saja kolom beton kita, dan juga berapa jumlahnya ya. Dan berikut juga kita diberikan informasi berapa banyak pembesian yang kita gunakan dan juga total berat besi ya. Jadi sangat menarik sekali kalau kita menggunakan software desain struktur ya.
Jadi pekerjaan kita menjadi lebih singkat. Kita tidak perlu mendesain satu persatu ya untuk pembesiannya seperti apa. Terus kita harus menentukan diameter besinya berapa jumlahnya. Jadi dengan menggunakan software desain struktur, secara otomatis kita diberikan informasi ya mengenai bagaimana penulangan atau pembesian yang berada dalam konstruksi bangunan kita ya. Jadi untuk detail-detail kode seperti ini, orang teknik, baik teknik sipil atau teknik arsitektur atau orang konstruksi, paham ya dengan kode-kode seperti ini. Besi 8 diameter 16, kemudian sengkang diameter 8, 30 batang ya dengan jarak 25 cm, kemudian ada juga yang 10 cm. Lalu ini adalah tabel untuk denah lantai 3 ya, story 3. Ukuran besinya ada 16, ada 19, ada 16, kemudian kuantitinya, panjang besinya, kemudian total panjangnya, lalu juga ada berat keseluruhannya. Bagus ya software desain struktur ini, jadi sangat memudahkan pekerjaan kita ya, apalagi untuk perhitungan berat besi ya, yang mungkin sebelumnya kita agak cukup lama untuk perhitungannya, sekarang menjadi lebih cepat ya dan juga lebih detail. Saya sangat suka sekali untuk software struktur ini ya, bagus dan powerful ya. Berikutnya kita mau melihat bagaimana detail dari penulangan kolom beton kita ya.
Baiklah, berikutnya kita juga akan coba melihat detail penulangan dari sloof beton dan juga balok beton ya. Begitu juga dengan fondasi bangunan ini ya. Kita bisa melihat bagaimana detail penulangannya. Jadi dengan adanya fasilitas seperti ini akan memudahkan kita untuk membuat gambar kerja ya. Baiklah, berikutnya kita juga bisa melihat berapa banyak total pekerjaan beton pada konstruksi bangunan ini ya. Jadi saya merasa software struktur ini sangat bagus ya. Begitu juga kita bisa mengetahui berapa banyak penggunaan degisting ya pada struktur konstruksi bangunan ini. Jadi sangat powerful ya untuk software struktur ini ya. Sangat saya rekomendasikan. Ada hal yang cukup menarik bagi saya ya dalam penggunaan software struktur ini, di mana kita bisa melihat bagaimana penggunaan degisting pada sistem struktur bangunan kita ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana proses pemasangan degisting baik itu pada balok beton, kolom beton maupun pada plat beton ya. Jadi sangat informatif sekali ya. Sehingga menurut saya untuk engineer dan pelaksana pekerjaan di lapangan tidak kesulitan lagi ya untuk menerapkan bagaimana proses pekerjaan pemasangan degisting yang akan diterapkan di lapangan ya. Jadi sangat
informatif sekali. Baiklah, tahap berikutnya adalah kita akan masuk pada tata cara bagaimana melakukan ekspor desain bangunan kita dari software analisa struktur menuju ke Graphisoft Architect. Rekan-rekan bisa lihat bagaimana tata caranya ya, atau prosesnya. Kita akan menggunakan IFC ya sebagai media untuk melakukan ekspor desain bangunan ini. Kemudian kita ekspor. Setelah itu kita cek file dokumen yang sudah kita ekspor tadi ya. Lalu kita coba masuk pada lembar kerja arsitek. Kita masuk ke ground floor, kemudian kita masuk pada merge. Kita coba cari file yang sudah kita ekspor tadi ya. Kita klik, kemudian kita open ya file IFC kita tadi. Kemudian kita klik OK saja. Kita tunggu sebentar ya untuk prosesnya. Kemudian kita pastikan posisinya di ground floor. Kita klik OK saja. Kita tunggu lagi. Baik, untuk hasil ekspor desain bangunan kita dari software analisa struktur ke arsitek sudah masuk ya. Kita coba masuk dalam view 3 dimensi, kita coba lihat hasilnya. Di sini rekan-rekan bisa lihat bagaimana prosesnya berjalan dengan baik ya. Jadi apa yang kita buat pada desain analisa struktur dapat diekspor dengan sempurna ya ke software Graphisoft Architect. Kita coba
sesuaikan ya untuk posisinya. Jadi posisi dari bangunan yang kita analisa struktur, kita posisikan sejajar dengan desain yang kita buat sebelumnya di Archicad ya. Rekan-rekan bisa lihat bagaimana proses untuk mensejajarkan antara kedua bangunan ini. Baiklah, setelah kedua bangunan ini kita sejajarkan, kita coba masuk pada ground floor. Kita coba atur kembali ya untuk tampaknya atau shot elevationnya ya, agar konstruksi bangunan yang kita sejajarkan tadi dapat terlihat juga pada view tampak ya, baik tampak depan atau tampak belakang. Kita coba masuk pada shot elevation. Kita mau lihat bagaimana hasil dari tampak depannya. Baiklah, kita bisa lihat bagaimana hasil dari tampak depan ini ya, atau view dari tampak depan ini ya. Kita kembali ke 3D, kemudian kita coba aktifkan semua layer ya. Kita mau lihat tampak dari kedua bangunan ini ya, baik tampak arsitekturalnya maupun tampak dari strukturalnya. Baiklah, tahap berikutnya kita akan mencoba untuk menggeser struktur bangunan ini lebih dekat ya pada bangunan di sisi sebelahnya. Caranya kita blok saja modul struktur bangunan ini, kemudian kita klik, lalu kita drag ya ke posisi yang kita inginkan. Kemudian kita coba lihat dari beberapa view ya. Kita coba putar saja. Kita mau lihat bagaimana perbandingannya. Bagus ya hasilnya. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana bentuk desain arsitektural dan juga bagaimana bentuk desain struktural. Baiklah, kemudian kita coba cek ya untuk modul konstruksi bangunan kita. Kita coba klik yang pancang ini. Kita masuk pada objek, lalu kita coba lihat ya detailnya, apakah dia masih bisa diedit atau tidak. Di sini kita bisa lihat datanya lengkap ya, bahkan sampai pada objek ini menerima atau menanggung beban atau tidak, dan juga masih bisa diedit ya. Kemudian kita coba klik Velvet. Masih masuk pada objek selection setting ya. Detailnya juga terbawa ya dari analisa struktur menuju ke software Graphisoft Archicad. Kemudian kita coba klik slope beton, masuknya pada beam selection setting ya. Dan juga untuk load bearingnya terbaca dengan baik. Lalu kita klik kolom beton, dia masuk pada kolom selection setting ya. Bagus sekali ya, jadi dari software analisa struktur ini terbaca dengan rapi di Graphisoft Archicad. Jadi kolom masuk ke kolom, slope masuk ke balok, untuk velvet dia masuk ke objek selection setting ya. Kemudian kita coba cek lagi untuk balok beton, dia masuknya pada beam. Untuk
kodenya atau penomorannya jelas, lalu untuk struktural functionnya juga menerima atau menanggung bebannya, jadi terbaca dengan baik di software Graphisoft Archicad ini. Jadi sangat sinergi ya, bagus kalau menurut saya ini antara kedua software ini sangat baik dan saling menunjang ya. Kemudian kita coba cek kolom di lantai 3 ya. Kita masuk pada propertiesnya untuk penomoran dan struktural functionnya jelas ya. Lalu kita coba cek untuk kolom atap. Kita masuk lagi pada kolom selection setting. Kemudian untuk classification dan propertiesnya juga jelas ya. Jadi kalau menurut saya ini adalah simbiosis mutualisme yang baik ya antara kedua software ini ya. Jadi kita bisa melakukan desain arsitektural di Graphisoft Archicad. Kemudian untuk pemodelan strukturalnya atau untuk menganalisa strukturnya kita bisa menggunakan software analisa struktur. Baiklah rekan-rekan, kita sampai di tahap akhir dari bagaimana proses melakukan ekspor hasil analisa struktur menuju ke lembar kerja Graphisoft Archicad. Semoga rekan-rekan tidak kesulitan ya untuk melakukan proses tersebut. Baiklah, sampai jumpa lagi pada tutorial-tutorial lainnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan di akhir kata kami ucapkan terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tetap semangat.